Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Subulyono, SHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Buntut Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Putri dengan NPM 2010217 dari kelas A dari Prodi Ilmu Hukum. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, seperti menurunnya pemberantasan korupsi di negeri ini, hingga adanya fenomena pengurangan masa tahanan terhadap koruptor. Adapun isu yang diangkat oleh penulis yaitu isu mengenai hukuman Joko Chandra yang mendapatkan remisi 1 tahun dari semula 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Lalu ada Pinangki Sirna yang awalnya dihukum 10 tahun karena mendapat remisi menjadi 4 tahun penjara. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bagaimana penerapan kebijakan hukuman narapidana tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan apa saja tujuan diberlakukannya pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi tersebut. Proposal ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tujuan diberlakukannya remisi terhadap tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang pemberian remisi sebagai salah satu hak narapidana di Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu guna memberikan wawasan terhadap pembaca mengenai dampak pemberian remisi pada pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan manfaat teoritisnya agar bisa menjadi pertimbangan atau rujukan bagi para pembaca baik dalam menjalankan maupun meninjau lanjut bagaimana pemberian remisi pada pelaku tindak pidana korupsi. Pada bab 2, kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan yang digambarkan dalam Pancasila kelima. Lalu ada teori pemidanaan dan ada teori pembalasan atau imbalan teori tujuan yang membenarkan pemidanaan dan teori gabungan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada metode pendekatan, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder berupa buku berserta jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier penulis menggunakan internet untuk mengakses jurnal. Mengenai teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data melalui buku, jurnal, serta literatur lainnya. Selanjutnya, untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan alat tulis kerja berupa buku, pulpen, pensil, serta laptop untuk mengetik dan menyimpan dokumen. Analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode yuridis kualitatif, penelitian demi menghasilkan data deskriptif, analisis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa rumus matematika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.